Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariswan Taruna, NIM 2010-12-038, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya mahasiswa aktif YIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya sedang membuat video pembelajaran mengenai perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam hadir. Mekah dianggap sebagai kota suci di mana Nabi Muhammad SAW lahir dan menerima wahyu. Namun sebelum Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, masyarakat Mekah memiliki tradisi-tradisi tidak baik yang penuh kesesatan, kekufuran dan penyimpangan. Inilah yang disebut masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Pada saat itu, masyarakat Mekah dan Arab secara umum memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam perdagangan dan pertanian. Ini tidak lepas dari letak geografis Mekah yang berada pada jalur perdagangan ramai. Meski demikian, mereka tetap tidak dapat terlepas dari kebodohan. Jahiliyah bukan berarti bodoh dari segi keilmuan, namun mereka bodoh dalam hal keimanan kepada Allah. Islam kemudian hadir untuk menghentikan praktik-praktik yang menyesatkan tersebut. Kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Mengutip dari buku sejarah kebudayaan Islam, dalam hal kepercayaan, pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun sepeninggalan Nabi Ismail, mereka mulai berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Selain menyembah berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang. Sebagai masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan roh leluhur. Mereka akan mengorbankan binatang sebagai persembahan agar terhindar dari mara bahaya. Kondisi sosial masyarakat Mekah pra-Islam. Masih mengutip dari sumber yang sama, masyarakat Mekah di masa jahiliyah memiliki kebiasaan buruk seperti minum khamar, berjudi berzina, merampok, dan menganggap rendah kaum perempuan. Dalam sejarah pemikiran dan peradaban Islam menulis bahwa perempuan tidak dapat menjadi pewaris suami atau orang tua. Para lelaki juga bebas menikahi tanpa batas jumlah. Mengutip dari buku Kementerian Agama, para majikan memperlakukan budak-budaknya dengan sesuka hati dan tidak jarang menyiksa mereka. Para budak diperlakukan layaknya binatang dan barang dagangan yang bisa dijual atau dibunuh sesuka hati. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk berdakwah dan membawa kebenaran serta cahaya dari gelapnya Mekah kala itu dengan agama Islam dengan substansi dakwah Rasulullah SAW sebagai berikut. Memurnikan akidah. Dakwah Nabi SAW kepada masyarakat Arab kala itu bertujuan untuk memurnikan akidah, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diselewengkan oleh mereka. Beliau menuntaskan penyembahan berhala serta mengajak kembali kepada ketauhidan. Yang menambah kemuliaan akhlak.
Substansi dakwah Rasulullah SAW yang kedua adalah untuk menanamkan kemuliaan akhlak. Artinya beliau datang untuk memperbaiki serta menyempurnakan akhlak masyarakat Arab dan manusia seluruhnya saat itu hingga sekarang. Membebaskan kaum yang tertindas. Penguasa Arab saat itu gemar untuk menindas orang-orang lemah dan yang mereka anggap rendah derajatnya. Bahkan mereka diperjualbelikan layaknya benda, sehingga Rasulullah SAW datang untuk membebaskan tirani dan penindasan terhadap budak-budak orang-orang lemah tersebut. Membangun kebudayaan yang beradab. Rasulullah SAW juga diutus untuk membangun budaya yang lebih beradab dan lebih baik, yaitu budaya yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman yang mulia. Berikut strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dakwah sembunyi-sembunyi. Pada awal periode dakwah Rasulullah SAW, beliau belum memiliki banyak pengikut. Setelah menerima wahyu pertama, beliau belum berdakwah kepada banyak orang, melainkan hanya keluarga dan kerabat dekat. Pada wahyu kedua, barulah Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pada umatnya dan masyarakat Arab yang penuh kemusyrikan. Wahyu yang kedua adalah Al-Qur'an surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dakwah terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan Rasulullah SAW setelah pengikutnya semakin banyak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan melalui sabdanya. Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 94. Setelah mendapat wahyu tersebut, Rasulullah SAW mulai menerangkan ajaran Islam secara terang-terangan. Terakhir, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Hijrah ke Habasyah. Melihat berbagai macam siksaan dan derita yang dialami oleh kaum muslimin, sementara beliau tidak bisa melindungi mereka, maka Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah sebaiknya kamu sekalian pergi ke Habasyah? Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun teraniaya di sisinya. Tinggallah di negeri itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan jalan keluar dari apa yang telah kalian alami saat ini." Ammul Huzni. Abu Talib bin Abdullah Muttalib adalah orang yang paling gigih membelah dakwah Rasulullah SAW. Perlindungan dan bantuan dari Abu Talib dalam dakwah Rasulullah SAW sangatlah totalitas. Ia adalah benteng yang melindungi dakwah Rasulullah SAW. Meski ia tetap berpegang pada agama nenek moyangnya, namun begitu dalam Asad Al-Ghobah diceritakan, tatkala sakit Abu Talib semakin parah, ia memanggil semua warga Bani Abdul Muttalib lalu berpesan, "Sesungguhnya kamu sekalian akan dalam keadaan baik selagi kalian mendengar perkataan Muhammad dan mengikuti perintahnya. Karena itu ikutilah dia dan percayailah dia, niscaya kalian akan selamat." Setelah Abu Talib meninggal, Rasulullah SAW berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu dan mengampunimu. Aku akan memintakan ampun untukmu sampai Allah Subhanahu wa taala melarangku." Isra Miraj. Peristiwa Isra Miraj terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada malam Senin 27 Rajab setelah Rasulullah SAW pulang dari perjalanannya ke Taif.
Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Adapun menurut istilah yaitu perjalanan Rasulullah SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hijrah ke Yathrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yathrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji selanjutnya, terdiri dari orang-orang Yathrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yathrib, mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk berkenan pindah ke Yathrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW dari segala macam ancaman, dan kemudian Rasulullah SAW menyetujui baiat Aqabah 2 setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui adanya baiat Aqabah pertama. Itulah video pembelajaran dari saya mengenai perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.